Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Di video kali ini, saya akan berbagi wawasan mengenai audit syariah. Nah, sebelum membahas tentang audit syariah, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dalam ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah ini bisa berkembang tentunya dengan ditunjang oleh lembaga keuangan syariah. Agar lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tugasnya, tentu memerlukan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dipercaya oleh publik. Maka hadirlah audit syariah tersebut. Nah, definisi mengenai audit syariah ini merupakan laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi, dan lain sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah. Sejarah audit syariah sendiri ini sudah ada sejak pada zaman Nabi. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terdapat undang-undang akuntansi yang ditetapkan untuk perseorangan, penderikatan atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta, dan anggaran negara. Sumber hukum syariah ini terdapat pada beberapa surat. Yang pertama ada Al-Hujurat ayat 6, Al-Intisar ayat 10-12, Al-An'am ayat 152, dan terdapat pada hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Tirmizi dari Amir bin Auf. Adapun tujuan audit syariah yaitu untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah, untuk menilai tingkat penyelesaian dari suatu tindakan dan untuk memperbaiki kesalahan, seperti kesalahan dalam pencatatan. Nah, mengapa sih suatu lembaga perlu diaudit? Suatu lembaga ini perlu diaudit karena adanya ketidakpercayaan publik terhadap perusahaan, sehingga diperlukan auditor sebagai pihak ketiga di luar lingkungan perusahaan yang independen yang dapat menilai kewajaran perusahaan. Manfaat dari audit syariah ini yaitu untuk menetapkan standar dan memberikan pedoman lembaga keuangan syariah mengenai tujuan dan prinsip umum pelaksanaan atas laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Manfaat lainnya yaitu untuk meningkatkan kepercayaan penggunaan laporan keuangan terhadap laporan keuangan, apakah telah disusun sesuai peraturan yang berlaku atau tidak. Manfaat yang lainnya yaitu agar auditor mampu menyatakan suatu pendapat, apakah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga keuangan syariah dari semua aspek yang bersifat material benar dan wajar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, standar akuntansi AAUIFI, serta standar dan praktek akuntansi nasional yang berlaku pada negara itu. Lembaga keuangan di Indonesia tidak hanya bank syariah saja, tetapi ada pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan lain sebagainya. Urgensi audit syariah. Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, kebutuhan akan praktik audit syariah juga terus meningkat. Hal ini dikarenakan keyakinan bahwa lembaga keuangan syariah yang ada telah beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah Islam yang kemudian dapat memberikan rasa ketenangan kepada nasabah dalam menggunakan jasa dan juga produk keuangan syariah, dan untuk meningkatkan integritas dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila banyak pengucapan kalimat yang kurang tepat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.